Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Since Trade. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana pandangan saya untuk pergerakan XAUSD di hari ini Selasa 28 April tahun 2026. Dan saya mohon dukungan teman-teman semua untuk dapat terus dukung channel ini, tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga tentunya bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Oke teman-teman, memang video ini sudah terlalu siang ya, namun masih sempat saya untuk memberikan apa yang menjadi pandangan saya teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman, izinkan saya sedikit mereview apa yang telah kita sampaikan untuk teman-teman kita di grup dan bahkan di konten pada hari Senin semalam teman-teman ya. Jadi tadi malam kita ada berikan sinyal di grup sebanyak 5 sinyal teman-teman, dan 2 sinyal mengalami loss dengan loss sebanyak 40 pip dan juga 80 pip. Ya, di sini kita profit sebanyak 280 pip, profit kedua 50 pip, dan profit ketiga 80 pips. Jadi semalam kita masih dapat profit sekitar 290 pips teman-teman ya. Dan juga kalau dilihat teman-teman, sepanjang minggu ini ya, kita masih rata-rata profit semua dari tanggal 22 ya, bahkan belum ada loss sama sekali. Baru sampai pada tanggal 27 semalam kita ada loss 2 kali, yaitu terkena SL teman-teman ya. Dan juga tadi pagi ya, ada yang mencoba bagaimana sinyal kita sebelum bergabung. Di sini saya sampaikan bahwasanya ketika harga berada di 4693 ya, karena saya sudah memberikan sinyal kepada teman-teman di grup untuk melakukan sell di 4694. Harga sudah capai di 4693, saya sampaikan bahwasanya ini boleh langsung sell aja dengan TP maksimal adalah di 455, dengan prediksi saya harga tertinggi bisa mencapai di 4719 untuk hari ini ya. Di sini teman-teman ya, di 4693 di sini ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman untuk melakukan sell di 4694 ya, dan ketika WA itu masuk di 4693, saya sarankan untuk melakukan sell aja, langsung sell now dengan TP di 4655, berarti sudah TP maksimal ya, sehingga sinyal kita dianggap valid dan berkenan untuk join kepada kita. Oke, jadi hari ini bagaimana, kita akan lihat dulu di data ekonomi, kira-kira berita apa yang akan dirilis malam ini ya. Nanti malam teman-teman ada perubahan tenaga kerja ya, jadi ini tidak akan berpengaruh kepada psikologis untuk pergerakan di pagi dan siang hari ini ya. Ini akan kita lewatkan, kita akan lihat bagaimana nanti malam hasilnya saja. Indeks harga rumah juga nanti kita akan lihat, karena tidak ada pengaruh terhadap sisi psikologis untuk sesi Asia dan Eropa. Di sini juga kepercayaan konsumen ya, jadi kita akan bahas kepada kepercayaan konsumen. Jadi ini penting ya teman-teman ya, karena kalau kita lihat ekonomi Amerika itu lebih kurang 70% semua adalah dari sisi konsumennya. Jadi kalau konsumennya yakin ya dengan ekonomi Amerika bisa bertumbuh, maka sisi konsumsi ini akan bertumbuh ya. Jadi kalau sisi konsumsi bertumbuh, maka USD itu bisa menguat, inflasi bisa naik, dan the Fed ya, kalau inflasi naik, the Fed pasti akan tahan suku bunga ya. Jadi kalau konsumen tinggi ya, mereka yakin bahwasanya ekonominya bagus ya, maka mereka akan lebih lebih rela untuk mengeluarkan uang untuk berbelanja ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga kalau konsumennya kuat, maka USD itu bisa menguat, dan juga kalau USD menguat, maka gold itu akan lebih tertekan ya. Di sini diprediksikan sedikit turun, nanti malam kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya sesuai dengan prediksi ataupun lebih tinggi dari prediksi, maka ini akan menguatkan USD ya, dan gold itu udah pasti akan turun. Oke, jadi nanti malam cuman itu saja. Jadi ini lebih kepada news ketika dirilis baru akan langsung nampak volatilitasnya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, harga turun drastis ya. Di sini tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman di grup bahwasanya kenapa harga bisa turun dan kecenderungannya turun, kenapa? Karena kalau kita lihat di akhir bulan ini di tanggal 29 kalau tidak salah teman-teman ya, di Kamis subuh itu akan ada pernyataan FOMC mengenai bagaimana suku bunga ini ya. Dan juga sudah diprediksikan ya 99%
pasar meyakini bahwasanya tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Sehingga kalau kita lihat inilah yang memicu, mungkin saja ya, inilah yang memicu emas ini untuk turun ya. Saya sudah sampaikan ke grup bahwasanya emas akan cenderung turun karena pasar menilai tidak ada harapan untuk pemangkasan suku bunga di bulan ini ya, di bulan April ini. Tapi nanti untuk kedepannya di bulan Juni dan Juli atau kalau tidak salah ya, itu akan lihat bagaimana kecenderungan yang disampaikan oleh The Fed di akhir bulan ini ya teman-teman ya. Dan juga tentunya pasti data-data ekonomi, bagaimana inflasi selanjutnya ya. Jadi untuk saat ini market akan terus terkoreksi ya, karena memang belum ada harapan untuk adanya cut rate, sehingga ini mungkin saja akan masih terkoreksi. Jadi terkoreksinya sampai mana ya, terdekatnya itu adalah di 4596, karena dengan penurunan yang sangat ekstrim seperti ini bisa memicu sebuah volatilitas tinggi ya teman-teman ya, yang bisa memicu panic selling ya. Jadi sehingga ketika panic selling itu terjadi, maka gold ini akan sangat cepat untuk turun ya. Oke, jadi hari ini saya sarankan teman-teman semua untuk lebih cenderung mencari sell ya teman-teman ya. Dan juga jangan FOMO untuk ikut sell yang nantinya bisa terperangkap. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dari tadi malam ya, kalau kita lihat ya, ketika harga mencapai di 4728, saya sudah sampaikan ini sudah masuk ke area supply, di mana kalau area supply ini ada tekanan, maka di sini kita boleh melakukan sell. Lihat saja video saya semalam teman-teman ya. Ketika semalam seperti ini saya lihat ya, tidak ada perlawanan yang berarti dari buyer teman-teman ya, tidak ada perlawanan yang berarti. Harga terus cenderung turun, dan di sini ketika ada buyer mulai naik, kita lihat ya, di sini juga sudah saya prediksikan harga tidak akan lebih dari 4.700 ya, dan benar saja harga langsung bergerak turun. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa areal yang saya rasa bagus untuk harga itu bisa turun kembali ya. Jadi kalau harga ini bisa naik kembali, paling tinggi adalah di areal ini. Kalau dia bisa naik kembali teman-teman ya, yang didukung oleh statement ataupun news-news yang lain yang mungkin bisa merubah ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga ke depannya ya. Jadi ini adalah beberapa area untuk kita melakukan sell, dan juga penurunan terdekat adalah di 4596 teman-teman, yang mungkin bisa dicapai ya. Jadi kita akan lihat lagi bagaimana perkembangannya. Menurut saya ya, kemungkinan besar harga bisa langsung drop ya, menurut saya harga bisa langsung drop. Jadi harga kemungkinan besar ya teman-teman bisa langsung drop saja ke area 4596 di sini ya, baru kemudian sedikit naik dan akan sideways di areal ini ya teman-teman ya. Ini aja prediksi saya teman-teman, bukan ajakan untuk melakukan entry, disclaimer, jadi teman-teman harus analisa kembali ya. Oke, saya rasa cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.